kembali di sini dengan Yuli Matthew di Bali. Saat ini aku mau share video tentang gimana caranya masak pempek lenjer. Jadi aku kasih resep pempek lenjer. Kebetulan aku jualan pempek. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak beli sama aku tapi mau buat, teman-teman bisa lihat videonya di sini, ikuti step-stepnya. Nanti teman-teman kalau misalnya suka, teman-teman bisa like. Kemudian teman-teman juga kalau mau langganan atau subscribe dari channelku bisa, jadi bisa di subscribe. Jadi nanti kalau ada video-video baru atau teman-teman mau lihat video yang lain, tinggal klik aja dari channel YouTubeku, nggak susah carinya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman menurut teman-teman ini videonya bermanfaat, teman-teman bisa share. Siapa tahu ada orang lain yang mau belajar bikin pempek lenjer yang resepnya aku bagikan ke teman-teman. Kita lihat videonya yuk. Bahan-bahannya ada daging giling, terus ada bubur biang yang ada videonya sebelumnya, bisa dilihat di channelku ya. Terus ini ada garam, gula putih, sama vetsin karena ada yang mau gurih. Sini bawang putih yang udah dihaluskan, kemudian tepung tapioka. Ini semua. Nah, kenapa aku pakai ini nih biang? Karena memang supaya pempeknya lebih empuk. Nah, ini kita campur terus sampai dia menyatu ya antara tepung bubur biang sama daging giling, ikan gilingnya. Kita lihat teksturnya ya, ini ikan yang aku pakai ini ikan mada namanya, atau orang bentuknya seperti bawal laut, bawal hitam. Nah ini aku termasuk ikan favoritku karena dia baunya nggak amis. Tapi yang kendalanya itu dia terlalu lembek atau kadar airnya terlalu banyak. Jadi dia lembek, jadi harus hati-hati pakai airnya. Kita masukkan bawang putih yang udah dihaluskan, terus diaduk lagi. Teksturnya memang lembek. Jadi aku memang hati-hati sekali pakai airnya. Biasanya nggak aku tambahin air, tapi coba nanti aku tambahin air. Gimana nanti teksturnya? Beda sama ikan-ikan lain. Kalau ikan lain dia agak padat ya. Nih aku tambahin cuma 100 ml nih. Airnya 100 ml. Aku coba kasih 100 ml. Apakah kelembekan atau enggak? Biasanya sih kalau ikan lain aku bisa kasih sampai 400 ml, 500 ml. Jadi tergantung ya teman-teman. Setiap ikan itu unik, membawa sifat sendiri-sendiri, beda-beda. Ada yang padat, ada yang lembek, ada yang kenyal, ada yang lembut. Nah, ini termasuk dia nanti jadinya kenyal tapi empuk. Ikan mada namanya. Nih, kita aduk sampai tercampur. Kalau udah kecampur, baru kita kasih garam. Ini tadi udah aku masukin garamnya. Nih, kita masukin garam. Kita masukin garam. Kita aduk lagi. Kenapa garam aku kasih terakhir? Karena memang garam ini kalau kita kasih di awal dia akan kaku, adonannya berat untuk ngaduknya. Makanya aku kasih terakhir supaya dia nggak terlalu berat. Kita aduk lagi sampai baru kita masukin. Kalau udah tercampur semua, baru kita masukin tepung tapioka ya. Tadi 1,5 kilo aku masukin. Oh ya, tadi kan bahan-bahannya udah aku ketik di bagian depan, bagian bahan. Itu bisa di screenshot ya teman-teman. Nanti kalau mau bikin jadi nggak repot lagi, jadi tersimpan filenya di HP teman-teman semua. Kita aduk sampai rata, nggak usah diadonin sampai gimana, tapi aduk aja pakai aku pakai centong kayu. Aduk sampai tercampur antara daging ikan giling sama tepung sagunya. Nah, ini udah cukup. Tuh. Dia lembek ternyata. Hasilnya itu lembek.
agak sulit dipegang, tapi bisa lah agak ini. Sebenarnya tadi nggak usah dikasih air juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan bikin ternyata daging gilingnya itu padat, teman-teman jangan kasih airnya sedikit, yang ada nanti pempeknya keras. Kalau misalkan dia lembek, kelihatan banget berair, udah airnya jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan air, lembek, nggak bisa dipegang, kita tambahin tepung terus. Semakin banyak tepung tapiokanya, semakin kenyal dan alot. Jadi ya pakai ini aja ya. Kalau orang masak itu pakai insting ya. Oh ini udah pas apa belum gitu. Nih baru aku bentuk. Bisa kok dibentuk walaupun lembek, dia bisa dibentuk. Aku bikin ini kan porsi besar, jadi kalau teman-teman mau bikin bisa dibagi 2, kalau mau bikin setelah rapatnya bagi 4 gitu aja ya. Oke. Setiap kali mau bentuk tangannya dikasih sagu ya biar nggak lengket. Jadi memang sagu ini penting biar nggak lengket. Kalau misalkan adonannya banyak begini sih, banyak sagu di luar nggak apa-apa. Wait, tiba-tiba ada tangan kecil. Ya, dia ikut-ikutan dus. Sagu yang dipakai hanya untuk balurin tangan sama bagian luar pempeknya ya, bukan di adonan. Jadi biar nggak keras. Kalau di adonan nanti bisa tambah keras nih pempeknya. Kita bentuk pempek lenjernya sampai selesai. Nah, untuk adonan pempek lenjer sama kapal selam ini sebenarnya pada dasarnya sama. Hanya kalau lenjer itu bisa, misalnya adonan yang sama itu bisa lebih keras dibanding sama pempek telur. Mungkin karena yang pempek telur itu kan dalamnya ada telurnya, jadinya dia membantu supaya nggak terlalu keras. Nah ini makanya dibikin agak lembek biar pempeknya nggak terlalu alot gitu. Jadi kadar air itu memang menentukan tekstur dari pempek lenjer itu sendiri. Nah ini udah selesai, kita mau rebus pempek ini. Kita udah siapin, udah rebus, udah mendidih airnya 1 panci. Kita masukin pempeknya, kira-kira separuh dari yang aku buat. Jadi kurang lebih sekitar berapa ya, 45 sampai 50 pieces lah ya kita masukin. Kita tunggu beberapa saat, terus kita aduk-aduk. Kalau udah mulai kaku kita aduk-aduk supaya nggak nempel di dasar panci. Nah ini sekarang udah ngapung ya, udah ngambang semua, tapi kita tunggu sebentar lagi. Biasanya kalau udah kita ambil, kita goyang-goyang, dia udah kayak agar-agar gitu, agak bergetar-getar, itu artinya dia udah matang sampai ke dalam. Tapi kalau misalnya kita goyang-goyang masih kaku, itu artinya dalamnya belum terlalu matang, jadi ya jangan diangkat dulu. Nah yang tadi ini berarti udah matang, kita pindahin ke air dingin ya. Kenapa aku pindahin ke air dingin? Itu supaya kalau ada lendir-lendirnya yang lengket-lengket itu hilang. Terus dia nanti nggak kering, nggak lengket, nggak nempel-nempel nih. Nih kita pindahin ke tempat yang ada lubang-lubangnya biar airnya tiris ya. Terus nanti kita dinginin. Jadi deh pempeknya. Udah jadi, mantep banget ini. Nah itu tadi video yang aku buat. Mudah-mudahan resep yang aku buat kali ini bermanfaat buat teman-teman bisa praktekin dengan mudah. Jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman gak susah nyari-nyari resep lagi, bisa lihat dari channel YouTubeku. Kalau teman-teman memang merasa ini memang sangat bermanfaat, teman-teman bisa share biar orang-orang lain juga bisa tahu gimana cara bikin pempek lenjer yang enak. Oke? Terima kasih. Tekan lonceng supaya dapat info video terbaru.